Puji nama Tuhan, saat ini mari kita datang di hadirat Tuhan bersama keluarga kita. Datang dengan hati yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Saat ini kami membawa setiap hati kami Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab kasih setiamu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau setia dalam hidupku.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sebab Engkau Allah yang setia mengasihi kami, Engkau Allah yang setia menolong kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bawa sembahmu di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, percaya Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mengasihi hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia, Kau pernah tinggalkan kami. Kau Yesus, Kau Allah yang menyertai kami. Dia tak pernah tinggalkanku, Dia tak pernah tinggalkanku. Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Yesus, tetap katakan Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Haleluya. Yesus Kau baik. Yesus, haleluya. Percaya Dia Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Mari kita teguhkan hati kita. Haleluya. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah Kau tinggalkanku. Di setiap langkah hidupku, ku yakin Kau akan bersama. Katakan Kau perlindunganku Tuhan, Kau perlindunganku.
perlindunganku, Kau perlindunganku Tuhan, Kau perlindunganku. Dengan iman katakan, Kau perlindunganku. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang sungguh baik. Allah yang setia, Bapa yang setia. Itu sebabnya kami akan tetap bisa berdiri teguh, tidak tergoyahkan. Karena kami bersama dengan Engkau, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu firman-Mu kembali boleh menguatkan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang percaya yang benar-benar hidup di dalam kebenaran. Seperti apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Setiap kali kita diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan, ya kita bersyukur karena Tuhan baik. Saya selalu menggunakan istilah belajar firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, salah satunya adalah untuk mengajar. Kalau firman Allah mengajar, itu artinya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan mendapatkan pemahaman atau pengertian yang benar dari firman Tuhan. Yang Tuhan ingin saudara betul-betul alami dalam kehidupan saudara sekalian. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan itu baik. Di dalam Alkitab, kurang lebih 700 kali kata baik ya ditulis di dalam Alkitab. Dan kata baik ini berkaitan dengan kata-kata yang lain. Berkaitan dengan kata terang, berkaitan dengan kata sempurna, ya baik itu sempurna, baik itu terang artinya, baik itu kebenaran, baik itu melimpah. Jadi ada kata-kata yang terkait dengan kata baik. Nah hari ini, ya tema Tuhan itu baik, itu menjadi pertanyaan besar. Mengapa demikian? Karena benarkah Tuhan itu baik? Kalau Tuhan itu baik, kenapa kita mengalami semua yang terjadi? Kalau Tuhan itu baik, mengapa kita mengalami ya masalah yang begitu besar yang terjadi dalam kehidupan kita? Khususnya hari-hari ini kita mengalami ya hal-hal yang berat, yang susah, ya yang sulit yang harus kita lalui dalam kehidupan kita. Benarkah Tuhan itu baik? Atau bahkan ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara juga mempertanyakan hal yang sama. Apakah benar bahwa Tuhan itu baik? Kalau Tuhan baik, kenapa aku mengalami hal seperti ini? Kenapa terjadi hal yang buruk dalam kehidupanku? Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat, ya kita tanya kepada Alkitab. Tadi saya mengatakan kita belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan, dan saat ini kita belajar, kita bertanya, apa yang Alkitab katakan tentang Tuhan itu baik? Apa yang firman Tuhan ajarkan? Saya ingin mengajak saudara membaca bersama di dalam Yakobus pasal 1, ayat yang
17, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara perhatikan ayat yang baru saja kita baca bersama-sama. Ayat ini memberikan informasi tentang kebaikan Tuhan. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan ada dua hal. Yang pertama, Bapa selalu memberi yang baik. Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Bapa atau Allah itu selalu memberi yang baik. Dari mana kita bisa melihat itu? Dari ayat yang kita baca tadi. Firman Tuhan mengatakan setiap pemberian yang baik itu datangnya dari Bapa yang baik. Bapa segala terang. Diturunkan dari atas, dari tempat yang maha tinggi. Bapa yang memberikan kepada kita. Setiap anugerah yang sempurna. Perhatikan kata sempurna. Tadi saya mengatakan bahwa kata baik itu berkaitan dengan kata sempurna. Semua pemberian yang baik, semua pemberian yang sempurna, itu datangnya dari Bapa. Bapa segala terang. Artinya Bapa yang baik. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang Alkitab ajarkan. Berarti Tuhan tidak memberikan hal yang buruk. Bapa selalu memberikan hal yang baik kepada kita. Karena Bapa adalah Bapa yang baik, dia tidak bisa memungkiri hakikatnya sebagai Bapa yang baik, sebagai Allah yang baik. Ya, dia selalu akan melakukan hal yang baik. Tidak mungkin ada kejahatan yang keluar dari kehidupan Bapa itu sendiri. Karena Bapa itu baik. Nah yang kedua, yang kita bisa tarik kesimpulan dari ayat yang kita baca tadi yaitu bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Kebaikannya itu tidak pernah berubah. Tadi firman Tuhan mengatakan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dihubungkan dengan Bapa segala terang. Ya, itu sebabnya tidak ada bayangan. Karena Bapa kita itu ya Bapa yang terang. Dan selalu terang, tidak pernah ada kegelapan. Itu sebabnya tidak pernah ada bayangan. Ya, bayangan karena pertukaran dari terang ke gelap tidak ada. Ya, jadi firman Tuhan ini sedang mengungkapkan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Khususnya berkaitan dengan kebaikannya. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, kejadian buruk, peristiwa yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang kita alami, itu tidak mengubah kebenaran bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, khususnya hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah mengubah kebenaran itu, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik bagi saya dan saudara. Kebanyakan, ya ini saya mengatakan kebanyakan orang bisa mengatakan Tuhan itu baik ketika memang situasinya dan kondisinya baik-baik saja. Tapi pertanyaannya bagaimana ketika kita mengalami atau kita sedang menghadapi hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, yang tidak enak dalam hidup kita. Bisakah kita mengatakan bahwa ya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik? Ya, ini pertanyaan penting. Mungkin kita bertanya bagaimana bisa aku mengatakan Tuhan itu baik? Faktanya aku mengalami hal-hal yang tidak baik. Mana mungkin aku bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Nah, itu sebabnya kita belajar hari ini dari firman Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita bisa memahami, ya tetap bisa berkata bahwa Tuhan itu baik sekalipun kita mengalami situasi dan kondisi yang tidak baik menurut kita. Ya,
kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Bagaimana cara memahaminya? Itu sebabnya paling baik kita bertanya kembali kepada firman Tuhan. Nah, ingat ya, konteks yang kita baca tadi dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 tadi, ya, ayat di atasnya itu berbicara tentang pencobaan. Bahwa Allah itu tidak mencobai siapapun, tidak pernah mencobai siapapun. Yakobus pasal 1 ayat 13 itu mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ya, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, bagaimana mungkin Allah yang baik itu mencobai saya dan saudara. Ya, itu tidak mungkin. Karena dia Allah yang baik. Lalu bagaimana kita bisa memahami bahwa Tuhan itu baik dan selalu baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, ada ayat yang sangat luar biasa yang saya berdoa ini bisa menjawab pertanyaan kita, bagaimana kita bisa memahami bahwa dalam situasi yang tidak baik, aku bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Nah, ayatnya di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, ini ayat yang luar biasa sekali. Salah satu yang menjadi ayat favorit saya secara pribadi, ya, karena kalimat kuncinya, ya saya katakan kalimat kuncinya adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini kata kunci atau kalimat kuncinya. Penting sekali kita mengerti kebenaran ini. Perhatikan diawali dengan kita tahu sekarang. Kata kita tahu sekarang itu merupakan satu keyakinan yang kuat. Ya. Kita tahu, kita mengerti, kita yakin sekarang. Kita tahu bahwa walaupun dalam situasi yang sulit, walaupun saya mengalami peristiwa-peristiwa yang buruk, yang tidak enak. Walaupun ada peristiwa-peristiwa di mana kehidupan saya dan saudara mengalami situasi dan kondisi yang berat, yang susah, yang tidak enak. Tetapi firman Tuhan mengatakan Allah tidak tinggal diam. Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya apa? Artinya Allah itu mereka-rekakan. Di dalam peristiwa yang buruk yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, Tuhan bisa mereka-rekakannya. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Dan inilah yang menjadi kebenaran yang memerdekakan kita. Ketika kita mengerti kebenaran ini, kita tidak pernah takut ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang susah, yang sulit. Apapun yang tidak enak. Ya, kita mengalami masalah terjadi dalam hidup kita, kita tidak pernah takut karena Tuhan turut bekerja. Allah yang baik itu turut bekerja. Ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita bisa belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Yusuf. Kita tahu bagaimana kehidupan Yusuf. Yusuf mengalami keadaan yang sangat-sangat tidak enak buat dia. Hal-hal buruk terjadi dalam kehidupannya, khususnya perlakuan dari saudara-saudaranya, ya, bahwa Yusuf pernah dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf pernah dijual sebagai budak, Yusuf pernah difitnah, ya, di rumah Potifar, Yusuf pernah masuk ke dalam penjara, Yusuf pernah dilupakan. Artinya Yusuf pernah mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Tetapi apa yang Yusuf katakan, ini yang menjadi pelajaran berharga buat saya dan saudara khususnya, bahwa prinsip yang dimiliki, yang dipegang oleh Yusuf itu menarik luar biasa. Dia bisa berkata di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Dia mengatakan demikian, Bapak Ibu saudara sekalian. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara perhatikan perkataan Yusuf. Ya, perkataan Yusuf apa? Sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Ya, bisa mereka-rekakan yang baik melalui apa yang kamu lakukan. Yusuf bisa mengatakan demikian kepada saudara-saudaranya. Saya berdoa kita pun bisa mengatakan yang sama. Sekalipun iblis mereka-rekakan yang jahat, atau orang lain yang berbuat jahat kepada kita, atau bahkan dari kesalahan kita sendiri, kita mengalami kejadian-kejadian buruk, masalah yang buruk, ya, peristiwa yang buruk terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah takut karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah bisa mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi saya dan saudara. Dan ini adalah kebenaran yang memerdekakan, yang seharusnya membuat saya dan saudara tidak pernah takut dalam situasi dan kondisi apapun hari ini yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan bisa berkata bahwa God is good. Tuhan itu baik all the time. Ya, untuk selama-lamanya, setiap waktu Tuhan itu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan tangannya terbuka saat ini. Dia ingin supaya saya dan saudara betul-betul menyadari bahwa saudara dan saya itu memiliki seorang Bapa yang sangat baik. Seorang Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Dan dia sangat baik. Dia selalu merancangkan semuanya untuk kebaikan kita. Ya, supaya kita betul-betul mengalami kebaikan demi kebaikannya di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya hari ini jika ada di antara saudara yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami masalah, ya, mengalami tantangan dalam kehidupan dan engkau merasa engkau tidak sanggup, engkau tidak kuat rasanya. Hari ini ada berita sukacita, ada kabar sukacita. Jangan menyerah. Kenapa? Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara. Saya berdoa melalui kebenaran ini, hidup Anda dimerdekakan. Anda menyadari kebenaran ini dan engkau dimerdekakan. Engkau bisa bersyukur dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu. Karena engkau tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dan selamanya baik dalam kehidupan kita sekalian. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan saat ini. Kita akan berdoa, Tuhan Yesus terima kasih, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu sungguh memberikan kekuatan bagi kami. Khususnya ketika kami hari-hari ini sedang menghadapi situasi dan kondisi yang sulit Tuhan. Kami mengalami peristiwa-peristiwa yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sangat baik. Engkau tidak tinggal diam. Engkau turut bekerja dalam semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami sangat percaya bahwa pemberian yang baik itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah memberikan yang buruk kepada kami. Anugerah yang sempurna itu datangnya daripada-Mu. Engkau tidak pernah memberikan hal yang jahat kepada kami Tuhan. Itu sebabnya kami tenang ya Tuhan. Kami tahu Tuhan selalu menyertai kami dan selalu merancangkan hal yang baik. Selalu merancangkan untuk kebaikan kami. Anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini. Engkau yang memberkati kehidupan mereka.
Kiranya Tuhan yang maha baik itu betul-betul menjadi bagian pengalaman kehidupan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu, dalam rumah tangga anakmu, dalam keluarga anak-anakmu terjadi Tuhan, dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidup.